Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Daris, NPM 23140710032 dari tab A angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak. Silahkan disimak. Yang pertama, apa itu motor bakar? Motor bakar adalah motor yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Proses transformasi energi di dalam motor bakar terjadi selama proses pembakaran bahan bakar. Berdasarkan jenis pembakaran yang digunakan, motor bakar dibedakan menjadi motor bakar pembakaran luar dan motor bakar pembakaran dalam. Nah, di sini dari dua jenis tadi, motor pembakaran luar adalah suatu proses pembakaran di mana energi gerak dibangkitkan di luar luar ruang bakar. Dalam hal ini, energi diubah menjadi energi panas yang terjadi di luar silinder motor. Silinder ini bentuknya seperti tabung, yang di dalamnya terdapat piston, apa terus eh, penggerak yang di bawah itu. Nah, ini motor pembakaran luar ini terjadi pembakarannya di luar ruang. Contohnya mesin uap. Nah, sedangkan motor pembakaran dalam adalah proses pembakaran energi gerak atau energi mekanis dibangkitkan di dalam ruang bakar. Proses ini terjadi di dalam silinder motor. Sebagai contoh mesin bensin dan motor diesel. Di dalam ruang bakar, energi mekanis dibangkitkan oleh gerakan torak yang dihasil dari ledakan bahan bakar dalam ruang bakar. Torak ini sama dengan piston ya. Nah, jadi yang kita bahas ini motor bakar 4 tak ini termasuk dalam motor pembakaran dalam karena dia letaknya di dalam letaknya pembakarannya di dalam, yaitu di dalam silinder. Nah, ini selanjutnya, ini contohnya yang tadi, contoh pembakaran luar, misalnya turbin uap yang yang kerja pembakarannya di luar mesin, tidak tidak di dalam kondisi tertutup rapat gitu. Tidak seperti yang ini, contoh pembakaran dalam. Ini dia pembakarannya di dalam. Yang di foto ini contohnya, ini motor 4 tak, ada 4 tahap, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Selanjutnya, definisi sendiri dari motor bakar 4 tak, yaitu mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah torak atau 4 langkah piston. Piston ini yang mana sih? Nih, piston ini yang ini. Sekarang mesin pembakaran pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah isap. Nih, langkah pertama langkah isap, kedua langkah buang, dan ketiga langkah pampat, dan yang keempat adalah langkah buang. Yang ketiga itu langkah tenaga, yang keempat itu langkah buang. Yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol. Poros engkol itu yang ini nih, poros engkol namanya. Atau crankshaft dalam bahasa Inggrisnya, per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Nah, ini istilah-istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus diketahui untuk bisa memahami prinsip mesin ini. Jadi sebelum saya menerangkan 4 langkah
4 langkah kerja motor bakar 4 tak ini saya harus menjelaskan prinsip kerja, ya, istilah-istilahnya ini dulu. Yang pertama yaitu TMA atau titik mati atas atau TDC, top dead center, yaitu posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau torak berada pada titik paling jauh dari poros engkol. Yaitu ini posisinya paling atas nih, lagi nempel posisinya. Nah, kemudian yang TMB atau titik mati bawah atau BDC, bottom dead center, yaitu berada posisi torak berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin atau torak berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Ini posisi kepala ini, posisi torak atau piston ini pas berada turun mentok nempel bagian bawah itu. Oke, selanjutnya masuk cara kerja motor bakar 4 tak ini. Ada 4 langkah. Yang pertama langkah ke satu itu hisap. Torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, di mana posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup. Nah, ini katup masuknya terbuka mengakibatkan udara atau gas dan bensin, ya bahan bakar terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ini fase pertama ini masuk, langkah pertama masuk. Proses udara atau gas sebelum masuk ke ruang bakar dapat dilihat dari sistem pemasukan. Masuk dia udara, terus bahan bahan bakarnya masuk. Langkah kedua kompresi. Torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Posisi katup masuk dan keluar tertutup. Dua-duanya tertutup ya katupnya. Ini mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Jadi ini pistonnya bergerak ke atas mengompres udara dan bahan bakar ini menjadi tekanan yang tinggi ya. Beberapa saat sebelum torak sampai posisi titik mati atas, waktu penyalaan terjadi. Bensin berupa nyala busi. Jadi di sini ada busi, kemudian memercikan api yang akan memicu pembakaran. Kemudian langkah ketiga yaitu usaha. Gas yang terbakar dalam ruang bakar akan meningkatkan tekanan dalam ruang bakar. Nah, ini setelah tadi dikompresikan langkah kedua, dikasih percikan api dari busi, kemudian terjadi ledakan, dia terbakar. Gas yang terbakar ini terus kemudian meningkatkan tekanan ruang bakar dan akan mendorong piston atau torak ini ke bawah, dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, ini langkah yang ini yang akan menghasilkan tenaga yang sangat hebat ya. Makanya dinamakan langkah ketiga yaitu usaha. Nah, kemudian langkah keempat yaitu buang. Torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas ya setelah kejadian tadi, balik lagi dari titik mati bawah ke titik mati atas, posisi katup masuk tertutup, katup keluarnya ini yang terbuka. Nah, ini terbuka otomatis mendorong sisa gas pembakaran yang tadi telah dibakar dengan tekanan yang tinggi menuju keluar ya, ke lubang pembuangan yaitu knalpot. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari motor 4 tak. Yang pertama konsumsi bahan bakar yang lebih irit ya, karena 4 tak tidak memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih, ya karena 4 tak ini dia satu siklusnya ada 4 tahapan, 4 langkah, jadi lebih irit dan efisien. Kemudian putaran yang rendah dan halus karena karena banyak karena ada 4 langkah itu dan tidak terkesan terburu-buru, tidak seperti 2 tak yang sekaligus kinerjanya cepat, jadi lebih nyaman digunakan dan halus. Kemudian tidak menggunakan oli samping. Ini motor 4 tak tidak menggunakan oli samping sehingga pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah. Terus untuk kekurangan motor 4 tak, yang pertama konstruksi lebih rumit. Ya karena motor 4 tak ini memiliki 4 langkah yang dimana sangat
sangat ya sangat sangat detail ya, sehingga perawatannya lebih rumit, lebih sulit kalau rusak. Ya ini kemudian nyambung dengan kekurangan yang kedua, biaya perawatan yang lebih mahal ya, karena 4 tak ini jauh lebih mahal dibandingkan 2 tak karena konstruksinya lebih rumit dan detail. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Daris dari kelas TEP A dengan NPM 23140417032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakarannya akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran, meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Jadi ini hanya mengalami 2 langkah piston ya. Berbeda dengan 4 tak yang mengalami 4 langkah piston. Jadi 2 langkahnya ini intake dengan kompresi satu, tenaga dan pembuangan satu. Dan mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel. Jadi, yang perlu diketahui dari mesin 2 tak ini, yang pertama titik mati atas dan titik mati bawah ya. Terus ruang bilas, yaitu ruang di bawah piston di mana terdapat poros engkol, sering disebut sebagai bak engkol, berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Pembilasan, yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Di sini gambarnya nih, sebelum masuk ke prinsip kerjanya ya. Jadi yang tadi titik mati atas di sini ketika piston mencapai atas, dan di titik mati bawah itu jika piston turun ke bawah sini, nyampe ujung. Nah, kemudian eh, ruang bilas, ruang bilas itu di bawah sini nih, di sini nih, yang nanti akan terjadi perputaran dan perpindahan bensin dengan udaranya. Kemudian untuk pembilasannya akan terjadi di sini. Lanjut, langkah yang pertama. Langkah pertama ini ya. Iya, saat bergerak dari TMA ke TMB atau titik mati atas ke titik mati bawah, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan titik mati atas menuju titik mati bawah, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Jadi ini posisi dari atas turun ini pistonnya kan. Semakin turun pistonnya, tekanannya ini akan semakin tinggi di bawah sini. Ini ya, ini tempat masuknya bensin, udara ini. Jadi kan semakin terdorong dan tertutup nanti. Pada titik tertentu, piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang ya. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan lebih dahulu. Jadi ini nih, ini lubang pembuangan, nah kan? Lubang pembuangannya lebih dahulu ketimbang lubang pemasukannya. Tapi tergantung dari desain yang bikin mesin 2 tak ini. Jadi nanti turun ini kan turun ke bawah nih. Pertama melewati lubang pembuangannya lama-lama akan ketutup. Dan kemudian lubang pemasukannya juga akan ketutup. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Melalui lubang pembuangan, gas dalam ruang bakar keluar. Nah, tadi kan dari atas ini, yang aslinya ini sebelum ketutup, ini dia kebuka kan karena pistonnya masih di atas, gasnya ini keluar, kebuang.
Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang ditekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Nyalangin. Nah, ini setelah ketekan sampai hingga titik mati bawah ya, pol, ini akan terdorong yang udara dan bensin yang di dalam sini akan terdorong ke atas dan sekaligus mendorong bahan bakar yang kebakar itu keluar. Jadi kayak gini nih gambarannya. Tekanannya masuk, ininya setelah pembakaran keluar, tapi tidak akan, ya kemungkinan bisa masuk ke sini karena itu kesalahan mesin bisa jadi. Tapi kalau dalam gambaran sini ini bisa bisa dicegah karena ada tekanan yang saling berbeda arah ya. Jadi ini keluar gas yang setelah pembakaran keluar dan bensin udaranya yang dari bawah ke pompa ini masuk ke ruang bakar. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik mati bawah sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Ya ini yang tadi masuk ya. Ya bensin dan udara ini masuk lewat sini ya. Kemudian langkah yang kedua, saat bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Jadi, mana sih titik? Saat bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran dilengkapi karburator. Mulainya berarti dari sini tadi. Dari sini. Nih, tak jelasin aja. Gak usah patokan gambar ini, tapi dengerin aja, tak jelasin aja. Jadi ini masuk, menekan, dan ini bahan bakar udaranya masuk lewat sini. Ruang apa? Apa sih namanya tadi? Pembilasan ya, ruang pembilasan. Masuk. Kalau nggak bisa lihat dari sini. Maka cuman ini beda arahnya ya. Cuma, tapi sama apa? Lebih tinggi lubang pembuangan daripada lubang pemasukannya. Dan, nah ini pencampuran udara dengan bahan bakar itu dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Kalau yang sekarang sih kebanyakan injeksi. Kemudian saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengompres gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Piston akan terus mengompres gas dalam ruang bakar sampai titik mati atas. Jadi ini posisinya ke atas ya, dari titik mati bawah ke atas setelah diisi itu. Di sini kan jadi kosong ya karena terlalu apa? Karena udah terpompa ke atas. Ini kemudian nanti kan kedorong ke atas. Semakin lama lubang buang ini juga ketutup ya. Tekanan yang dari sini, tekanan dari hasil pembakarannya juga keluar, gas buangnya. Nah, tergantikan oleh bahan bakar, bahan bakar dan udara yang baru. Kemudian dipres, dikompres sampai sampai ujung titik mati atas ini. Beberapa saat sebelum piston sampai di titik mati atas, mesin bensin ini, jika mesin bensin, busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel menjadikan bahan bakar. Ya ini di luar konsep sih. Yang ini aja, mesin bensin, ah, maka businya akan menyala, yang akan memicu percikan api yang menjadi pembakarannya. Untuk membakar gas dalam ruang bakar, waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai titik mati atas, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimasukkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak titik mati atas ke titik mati bawah. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sebuah orang nyala api atau dengan sedikan bahan bakar. Jadi mungkin berbeda dengan apa dua patak ya. Ini
apa percikan dari businya ini belum, ya mungkin gak ada bedanya sih, ini dijelasin aja tadi. Ya ini sebelum dia sampai pada titik tekanan paling tinggi, titik mati atasnya paling tinggi, ini sudah menyuntikkan apa, memercikan memercikan api yang akan memicu pembakaran, ya ledakan lah, yang akan membuat tenaganya tekanannya kan tinggi, jadi akan mendorong piston ini dengan tekanan tinggi lagi ke bawah, dan itu akan terjadi pengulangan kembali. Nah, pengulangan yang ini tadi ini sekali, dan akan terjadi pengulangan terus-menerus seiring kita menambahkan gas motor. Nah, kemudian perbedaan dua tak dengan empat tak. Pada mesin dua tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol. Sedangkan pada mesin empat tak, sekali proses pembakaran terjadi dalam dua putaran penuh pada poros engkol. Jadi, bedanya dua tak itu hanya dua langkah, kalau empat tak empat langkah. Masing-masing satu siklus ya, dua tak ini satu siklusnya ada dua langkah, empat tak ini satu siklus ada empat langkah. Mesin patak memerlukan mekanisme katup dalam pekerjaannya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Sedangkan pada mesin dua tak tidak membutuhkan katup kecuali mesin dua tak diesel. Piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Pada awalnya mesin dua tak tidak dilengkapi dengan katup, namun dalam perkembangannya katup satu arah akan dipasang di antara ruang bilas karburator untuk menjaga agar yang sudah masuk ke dalam ruang bilas tidak terbakar, menjaga tekanan dalam ruang bilas secara ketat saat piston mengkalkulasi ruang bilas. Nah ini ada perkembangan zaman ya, mungkin bukan perkembangan zaman sih. Ada tambahan versi buat dua tak ini, ya dipasang dengan katup ya, katup satu arah. Ya mungkin gunanya untuk lebih lebih menjamin lah ya, tidak tidak ada udara dan gas, udara dan bensin yang tidak tidak tepat waktu masuknya. Nah ini contohnya ada katupnya kan. Mungkin kalau mungkin kalau dua tak yang sekarang dikasih kayak gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan mesin dua tak ini. Kelebihannya hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin empat tak. Yang kedua, mesin dua tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin empat tak. Nah dari dua ini, mesin dua tak ini kenceng banget jadinya kan, karena karena kerjanya cepat, tidak membutuhkan banyak waktu gitu. Kemudian mesin dua tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana ya, dibandingkan mesin empat tak. Satu siklusnya itu empat langkah, jadi itu sebenarnya kompleks, rumit. Kekurangannya dari mesin dua tak ini, efisiensi bahan bakar mesin dua tak lebih rendah dibandingkan mesin empat tak, berarti borosnya. Karena lebih sering, hanya dua langkah doang buat satu siklusnya, jadi lebih sering keluarin bahan bakar. Mesin dua tak mesin dua tak tidak memerlukan campuran oli dengan bahan bakar ya. Ya karena untuk pelunasan sendiri. Ya ini jatuhnya boros juga ya. Kalau mesin empat tak itu dia nggak ada pelumasnya. Mesin dua tak menghasilkan polusi udara lebih banyak ya karena bakarannya tidak sempurna. Ya itu lebih sederhana. Jadi eh, yaitu apa bensin, sisa pembakaran yang tidak sempurna itu akan masuk ke lubang pembuangan. Yang keempat, pelumas mesin dua tak tidak sebaik mesin empat tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih sedikit. Ya, sering sering bengkel lah, gampang rusak ini. Nah, penerapannya untuk mesin dua tak ini, mesin dua tak mesin dua tak diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel.
Mesin dua tak tak digunakan paling banyak di mesin diesel, di mesin kecil, seperti ya mesin sepeda motor yang biasa, mesin mobil, mesin pada gergaji, mesin potong rumput, mobil salju, mesin untuk pesawat mobil model dan sebagainya. Mesin dua tak besar biasanya bertipe mesin diesel, sedangkan mesin dua tak ukurannya sedang sudah sangat digunakan. Ya karena yang sedang itu sedikit, ya teknologi yang memakai apa mesin yang sedang itu sedikit. Kalau yang ringan kan kayak mobil, motor. Kalau yang sedang tuh kayak rumit mau dipakainya di mana. Nah, sekian dari saya. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jika terlalu bertele-tele ya mohon dimaklumi. Karena saya masih sama-sama belajar sebagai mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Daris dengan NPM 23140710032. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak adalah internal combustion engine yang memiliki 4 langkah atau 4 stroke dalam satu siklusnya. Ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak, sehingga sulit untuk membedakan dalam keadaan bongkaran mana mesin bensin dan mana mesin diesel. Prinsip kerja mesin diesel 4 tak yakni menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah. Setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran engkol. Kemudian ada komponen-komponen pada mesin diesel 4 tak ini. Yang pertama yaitu piston. Piston ini penggerak mencakup ini ya. Kemudian kepala silinder. Kepala silinder ini yang di atas ini. Kemudian blok silinder yang mencakup samping-sampingnya ini. Kemudian ada katup hisap. Katup hisap ini, nah ini di sini tulisannya intake valve yang dimana ini akan berfungsi sebagai menarik udara dari luar. Ya, istilahnya mesin ini seperti bernapas lah. Kemudian ada intake manifold. Intake manifold ini salurannya, saluran masuknya. Ini intake port ini. Manifold ini artinya saluran ya. Kemudian ada katup buang. Katup buang ini yang ini sebelahnya. Kalau yang tadi katup masuk udaranya disedot, sekarang ini katup buang akan menyedot hasil pembakaran di dalam mesin ini. Kemudian ada exhaust manifold, yaitu salurannya, saluran pembuangannya. Dan kemudian ada injektor. Injektor ini yang ada di tengah sini, ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakarnya nanti, ya solar itu. Kemudian yang nggak ada di sini akan saya jelaskan sendiri. Ada cooling fins, ini desain eh, luaran dari silinder yang mirip kayak serip-serip ini, sirip-sirip. Ini gunanya untuk mempercepat pendinginan dari mesinnya. Kemudian ada connecting rod, ini penghubung antara kepala piston dengan eh, engkol, poros engkol. Crankcase ini wadah untuk bawahnya, crankshaft ini yang muter ini. Oke, lanjut di sini masuk ke tahap langkahnya ya, langkah dari kinerja motor diesel patah. Yang pertama yaitu langkah satu atau langkah hisap. Langkah hisap berlangsung saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini katup hisap terbuka sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Jadi langkah pertama ini anginnya masuk, udaranya masuk,
Kan piston ini bergerak ke bawah akan terjadi pembesaran volume pada ruang bakarnya. Kemudian katup 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 masuknya ini terbuka dan katup masuknya terbuka dan akan mengakibatkan tersedotnya udara dari luar masuk udaranya. Kemudian langkah kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah kompresi berlangsung setelah langkah hisap di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk memperkecil volume ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik katup hisap atau buang, tertutup rapat sehingga pengecilan ruang bakar berimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Nah, ini langkah kedua ini langkah kompresi. Poros engkol ini kembali ke atas yang menyebabkan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Yang tadi ruang bakar ini udah diisi dengan udara, kemudian akan terkompres oleh piston ini yang dimana katup masuk dan katup buangnya ini tertutup rapat ya. Jadi terjadi eh, perapatan tekanan ya, tekanannya semakin tinggi. Kemudian lanjut ke langkah ketiga yaitu langkah usaha. Pada langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi. Saat piston mencapai titik mati atas, pada titik ini volume ruang bakar menjadi sangat kecil sehingga suhu dan tekanan udara pada posisi tinggi-tingginya. Saat ini pula, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang berisi dengan udara bertekanan dan bersuhu tinggi. Hasilnya solar terbakar ketika eh, Hasilnya solar terbakar seketika karena suhu udara melebihi titik nyala solar. Hasil dari pembakaran tersebut berupa ekspansi yang mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Jadi setelah tadi langkah kedua itu kompresi yang akan mengompres eh, udara ini semakin padat kan. Kemudian lanjut ke langkah ketiga ini semakin rapat pada saat kerapatan ruang bakar ini sangat tinggi, yang akan mengakibatkan tekanannya sangat tinggi kan. Kemudian injektor ini, fuel injektor ini akan menyemprotkan bahan bakar yaitu solar ya. Pada tekanan sangat tinggi itu disemprotkan solar yang akan otomatis terjadi pembakaran karena suhu udara di dalam ruang bakar ini tekanannya kan sangat tinggi, suhu udaranya ini melebihi titik nyala solarnya, jadi akan terjadi pembakaran. Tidak perlu memerlukan busi seperti di motor bakar 4 tak bensin ya. Ini karena karena tekanannya pada titik tertinggi, jadi langsung terbakar. Kemudian langkah keempat atau langkah buang. Langkah buang ini berlangsung seusai piston terkena ekspansi pembakaran atau piston mencapai titik mati bawah. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup buang terbuka. Gerakan piston ke atas atau pengecilan volume akan mendorong sisa gas pembakaran keluar dari dalam ruang bakar menuju exhaust manifold. Setelah piston mencapai titik mati atas, katup buang tertutup. Piston kembali bergerak ke titik mati bawah dan katup buang terbuka. Lalu siklus selanjutnya kembali berulang. Oh ya, ini tadi pada langkah ketiga, setelah terjadi pembakaran akan menyebabkan terdorongnya piston ini dengan kekuatan tinggi ya ke bawah yang akan mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, lanjut ini pada langkah buangnya. Setelah piston mencapai titik mati bawah kembali berputar ke titik mati atas, ini engkolnya. Pistonnya terus ke atas kan, ke titik mati atas. Di sini udara yang ya bukan udara ya, hasil pembakaran tadi akan terdorong dan
otomatis eh, katup buang ini akan terbuka, yang akan yang akan yang akan menyedot atau membuang isi isi dari sisa pembakaran tadi, dorong gas sisa pembakarannya keluar nih pada katup buangnya. Jadi pada motor bakar diesel ini efisiensi pembakarannya lebih irit karena karena pembakarannya itu pada titik titik kompresi paling tinggi. Tidak seperti motor bakar patak bensin itu tidak titik pembakarannya tidak sampai tinggi banget. Lebih tinggi pada mesin diesel ini karena membutuhkan kompresi yang benar-benar tinggi, yang benar-benar padat gitu kan. Tapi kalau pada mesin diesel 4 tak ini diberikan bahan bakar bensin, bensin itu kan tidak gampang mudah mudah menyatu dengan udara yang akan menyebabkan ledakan kalau di dalam mesin diesel, bukan bukan pembakaran lagi. Makanya tidak dilarang untuk memberikan bahan bakar bensin ke dalam mesin diesel ini yang akan merusak sistemnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi dari Sipil NPM 23140710032 dari kelas TEM A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar ini baik untuk bensin maupun solar, melibatkan mekanisme yang kompleks dan spesifik untuk masing-masing jenis bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Sedangkan sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel, yaitu pompa online, inlet, pompa distributor, dan common rail. Yang pertama yaitu sistem karburator. Karburator adalah alat yang digunakan dalam mesin bensin untuk mencampurkan udara dengan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum pencampuran tersebut masuk ruang bakar. Si utama dari karburator ini yaitu mengatur campuran udara dari bensin, menyediakan campuran yang optimal untuk pembakaran berdasarkan kebutuhan mesin. Komponen utama yang dimiliki karburator adalah tangki bahan bakar, saringan bensin, pompa bensin, dan karburator. Cara kerja dari sistem karburator adalah yang pertama, bensin dihisap dari tangki oleh pompa. Yang kedua, setelah disaring, bensin dicampur dengan udara di karburator. Campuran ini kemudian dialirkan ke ruang bakar untuk pembakaran. Kedua, untuk untuk penyaluran bahan bakar bensin yaitu sistem injeksi. Injektor pada mesin bensin injeksi berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan presisi tinggi. Berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan kebutuhan mesin. Cara kerjanya, yang pertama pompa bahan bakar mengalirkan bensin ke injektor. Yang kedua, injektor menyemprotkan bensin ke dalam ruang bakar pada waktu dan tekanan yang tepat, menghasilkan kabut halus untuk pembakaran yang efisien.
komponen utamanya yaitu injektor. Nah, sistem injeksi ini memiliki dua tipe, yaitu injeksi langsung dengan menginjeksikan bahan bakar langsung ke ruang bakar, dan yang kedua injeksi tak langsung, yaitu menginjeksikan bahan bakar ke saluran isap sebelum masuk ke ruang bakar. Kemudian masuk ke sistem penyaluran bahan bakar solar. Sistem penyaluran bahan bakar solar biasanya lebih kompleks karena sifat fisik dan kimia solar yang berbeda dibandingkan mesin bensin. Injektor pada mesin diesel memiliki peran kunci dalam sistem injeksi bahan bakar diesel, berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Komponen utamanya yaitu tangki bahan bakar, pompa injeksi, dan injektor. Cara kerja sistem penyaluran bahan bakar solar ini yaitu solar diisap dari tangki melalui pompa dan disaring untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, solar kemudian dipompa dengan tekanan tinggi menuju injektor. Terakhir, injektor menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar saat kondisi tekanan dan suhu optimal tercapai. Ini memungkinkan pembakaran yang efisien. Kemudian, eh, pada sistem penyaluran bahan bakar solar, yaitu tepatnya pada mesin diesel ini memiliki tiga jenis sistem injeksi. Yang pertama yaitu pompa inline. Pompa inline adalah salah satu jenis pompa injeksi yang digunakan dalam sistem bahan bakar mesin diesel. Sistem ini memiliki karakteristik dan fungsi yang sangat penting untuk memastikan efisiensi pembakaran dan kinerja mesin yang optimal. Pompa inline ini dirancang untuk menyuplai bahan bakar solar dengan tekanan tinggi ke ruang bakar mesin diesel. Setiap silinder pada mesin diesel dilayani oleh satu elemen pompa yang terpisah, sehingga memberikan kontrol yang lebih baik terhadap jumlah solar yang disuplai ke masing-masing silinder. Setiap silinder memiliki pompa injeksi sendiri, dengan kontrol yang lebih baik terhadap jumlah solar yang disuplai. Ya, kalau pompa inline ini, setiap silindernya memiliki pompa injeksi sendiri. Dan yang kedua, yaitu ada jenis pompa distributor. Pompa distributor adalah salah satu jenis pompa injeksi yang digunakan dalam sistem bahan bakar mesin diesel. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan bahan bakar ke beberapa silinder mesin secara efisien dan tepat. Pompa distributor berfungsi untuk memompa bahan bakar solar dari tangki ke injektor dengan tekanan tinggi, serta membagi aliran bahan bakar ke setiap silinder sesuai urutan penginjeksian yang telah ditentukan. Pompa ini umumnya digunakan pada mesin diesel bertenaga menengah dan kecil. Mengalirkan solar ke injektor berdasarkan urutan penginjeksian lebih efisien untuk mesin dengan banyak silinder. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem common rail system. Ini merupakan teknologi modern yang telah merevolusi cara injeksi bahan bakar pada mesin diesel. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan mengurangi emisi gas buang. Dengan satu rel untuk menyuplai solar dengan tekanan tinggi ke semua injektor, memungkinkan injeksi ganda dan kontrol yang lebih presis. Jadi baru sekarang di yang paling baru sistemnya sekarang yaitu sistem common rail yang udah lebih modern, pakai ECU. Dan di sini ada perbandingan sistem penyaluran bahan bakar bensin dan sistem penyaluran bahan bakar solar. Gila, tipe sistem kalau sistem pada bahan bakar bensin, karburator atau injeksi. Injeksinya langsung atau tidak langsung. Kalau solar, injeksi langsung common rail, pompa inlet atau pompa distributor. Kemudian
tekanan injeksi pada bensin tekanannya rendah, lebih tepatnya pada karburator, atau tinggi pada injeksi. Tekanan injeksi pada solar tekanannya tinggi, biasanya 1000 hingga 2000 bar pada sistem common rail. Nah, kemudian rasio kompresi pada bensin lebih rendah, umumnya 8:1 hingga 12:1. Rasio kompresi solar lebih tinggi, umumnya 14:1 hingga 25:1. Ini ada aspek pembakaran. Pada bensin, campuran udara bensin terbakar di ruang bakar. Sedangkan bakaran solar, solar disemprotkan ke ruang bakar dan terbakar akibat kompresi. Ini pembakarannya menandakan bahwa bensin ini bisa 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 berbaur dengan udara. Sedangkan solar tidak. Makanya kalau pembakarannya itu di dikompresi pada tekanan yang sangat tinggi, kemudian disemprotkan solarnya langsung. Yang di yang dikompresi itu udaranya aja. Karena kalau kayak bensin nggak mungkin bakar solar ini. Kemudian ada aspek kecepatan pembakaran. Pada bensin cepat memungkinkan akselerasi yang baik. Sedangkan pada solar lebih lambat tetapi menghasilkan torsi yang lebih besar. Aspek emisi gas buang pada bensin cenderung lebih tinggi, terutama CO dan HC. Pada solar lebih rendah tetapi dapat menghasilkan NOx dan partikulat. Aspek efisiensi energi umumnya lebih rendah, sekitar 30-35%. Pada solar lebih tinggi, sekitar 40-45%. Makanya efisiensinya ini energinya lebih tinggi. Pada solar bisa lebih irit bahan bakar. Ya, aspek konsumsi bahan bakar untuk bensin lebih boros untuk jarak jauh, sedangkan pada solar lebih hemat untuk jarak jauh. Dan aspek perawatan mesin lebih sederhana dan murah jika bensin. Dan jika solar lebih kompleks dan memerlukan perawatan yang lebih intens. Aspek penggunaan umum bensin ini pada kendaraan ringan seperti mobil penumpang. Sedangkan solar pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan alatnya. Ya, dari saya, jika ada kesalahan dalam ucapkan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Daris dengan NPM 23140710032. Saya dari kelas Tab A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada motor bakar. Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumen kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Kebanyakan pengendara motor memilih kendaraan tersebut dengan alasan lebih efisien dari lainnya. Seringkali tujuan pengguna kendaraan tersebut terhambat karena masalah kelistrikan motor. Alat pada motor tersebut apabila mengalami masalah tidak jarang memicu kejenuhan penggunanya. Padahal, motor-motor keluaran terbaru saat ini sudah banyak yang dilengkapi dengan teknologi ini. Supaya pecinta motor yang tidak penasaran, berikut ini ulasan lebih dalam mengenai kelistrikan pada motor. Apa sebenarnya kelistrikan motor itu? Kelistrikan motor adalah pembangkit energi listrik pada motor. Alat yang bisa membangkitkan listrik pada motor ini disebut dengan spool. Spool sendiri adalah sebuah mesin penggerak magnet. Komponen satu ini berguna untuk memberikan sumber listrik yang menjadi penghasil arus utama listrik pada motor.
Alat seperti ini kegunaannya secara umum untuk mengefisiensikan kinerja motor dengan bantuan energi listrik dinamis yang diaplikasikan langsung pada mesin. Sistem kelistrikan motor. Setelah mengetahui pengertian dari kelistrikan pada motor tadi, ada baiknya juga memahami sistemnya. Komponen penyusun perangkat listrik pada motor ini dibentuk dari beberapa hal sederhana yang kemudian digabungkan sehingga fungsinya lebih kompleks. Secara umum, perangkat ini terletak pada bagian yang dinamakan sepul. Sebagaimana sudah dibahas tadi, sepul sendiri terdiri dari kesatuan yang signifikan. Sepul pada motor juga kerap disebut dengan generator mesin karena bentuknya yang lengkap dan menyerupai generator sungguhan. Generator ini memiliki tujuan yang sama dengan jenis pada umumnya, yakni untuk menghasilkan energi gerak, penghasil energi listrik. Pergerakan yang diperoleh dari generator dapat membentuk medan magnet dan menjadi sebuah kawat kumparan yang rapi dan simetris. Kumparan kawat inilah yang bertugas menerima timbal balik energi gerak dan mengolahnya menjadi arus listrik. Perangkat listrik ini lebih akrabnya adalah stator motor. Keberadaan stator memudahkan pengguna motor menyalakan motor tanpa perlu susah payah. Saat ini mesin stator atau spool sudah memiliki banyak modifikasi untuk mengimbangi kebutuhan konsumen yang semakin ingin dipermudah. Spool saat ini didesain lebih praktis dengan sedikit gulungan kawat. Mesin spool sendiri dibuat dengan jalur arus kawat bolak-balik menyerupai kumparan mesin AC. Fungsi perkembangan mesin spool ini bertujuan meningkatkan arus listrik yang dihasilkan. Arus yang dihasilkan ini juga akan terbagi untuk menyalakan semua lampu pada motor. Dengan ini pula, pengendara motor akan lebih tertolong saat berkendara di malam hari tanpa ketakutan lampu mati. Jalur yang ada pada sistem kelistrikan motor. Perangkat listrik motor memiliki susunan yang kompleks. Sistem ini memiliki jalur laju yang dinamis dan komparatif. Jalur laju inilah yang memicu proses terbentuknya arus listrik sebagaimana secara garis besar telah disinggung sebelumnya. Alur dari jalannya perangkat ini cukup sederhana karena dapat dirangkum dalam 3 macam jalur. Nah, pecinta motor ini haruslah memahami jalur perangkat ini sebelum melakukan modifikasi-modifikasi. Akan tetapi, modifikasi motor sangatlah tidak disarankan. Karena merusak standar nasionalnya. Berikut ini penjelasan tentang jalur-jalurnya. Nah, jalur-jalur pada sistem kelistrikan motor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jalur pengapian, yang kedua jalur penerangan, dan yang ketiga jalur pengisian. Jalur yang pertama yaitu jalur pengapian. Disebut pengapian karena berguna sebagai tempat pembakaran. Jalur perapian atau ruang bakar ini berfungsi mengirim arus listrik ke kumparan busi. Keterkaitan busi dan ruang bakar inilah yang menimbulkan percikan arus dari busi sebagai pemantik otomatis. Pada jalur perapian sendiri, terdapat 2 bagian jalur yang mengatur perangkat listrik ini. Kedua jalur tersebut adalah alternatif current dan serta direct current. Kedua jalur tersebut dapat dilihat perbedaannya secara jelas bila dilakukan pembongkaran mesin pengapian jika itu diperlukan. Jalur pengapian biasanya disebut dengan istilah pendek AC dan DC. Ruang pengapian AC sebenarnya adalah perangkat yang ada pada mesin motor keluaran lama. Pengapian jenis AC biasanya melengkapi mesin karburator motor sehingga banyak ditemukan pada motor-motor lama. Jalur AC ini memiliki makna arus listrik yang berguna untuk ruang pembakaran yang bersumber langsung dari sepul yang ditransfer ke CDI. Kumparan arus inilah yang kemudian diterima koil perangkat dan busi mesin. Jalur kedua adalah DC yang menjadi inovasi baru ruang pengapian. Jalur yang kedua, jalur penerangan.
Jalur penerangan ini juga seperti ruang pembakaran yang dibagi menjadi dua jenis, yakni AC dan DC. Jalur ini yang berguna untuk menyuntikkan energi listrik pada lampu penerangan yang dimiliki motor. Jalur penerangan berbeda dengan jalur pengapian yang berguna menyalakan motor. Jalur penerangan ini memiliki arus yang lebih halus dibandingkan jalur pengapian. Jalur penerangan jenis AC biasanya juga menjadi pelengkap perangkat motor lama dengan penerangan lampu seirama putaran spool motor. Sedangkan jenis alur penerangan DC yang menjadi inovasi saat ini bisa juga disebut mesin modern karena pergerakannya sudah dijalankan voltase aki. Pada motor, selain mesin dan lampu, ada juga yang menggunakan tenaga listrik. Komponen ini yaitu alat rem setir dan juga lampu pada sennya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu jalur pengisian. Jalur pengisian jalur pengisian pada motor ini berguna menstimulasi jalannya jalur penerangan dan jalur pengapian. Berdasarkan fungsinya, jalur tersebut sering kali disebut dengan jalur untuk menyalakan sistem kelistrikan sepeda motor. Sumber sumber dari menyalakan sistem kelistrikannya. Jalur pengisian letaknya tegak lurus dari sepul menuju mesin regulator. Setelah melewati regulator, jalur pengisian ini akan dicabangkan ke jalur pengapian dan ke jalur penerangan. Arus yang belum digunakan untuk pembakaran maupun penerangan akan diakumulasi di aki motor. Nah, ini masalah yang mungkin terjadi pada sistem kelistrikan motor. Yang umumnya terjadi ya di antaranya itu aki boros. Sepeda motor mengalami gejala kerusakan perangkat listriknya adalah aki motor. Tandanya itu pertama dari akinya boros ya. Keborosan pada aki bisa mudah dilihat dengan pengecekan seberapa sering penggunaan dengan jumlah aki yang terpakai. Masalah ini sebaiknya cepat diatasi agar mengganti akinya agar motor tidak mogok di jalan. Kemudian ada lagi lampu redup. Masalah lampu redup ini akan terjadi karena arus listrik yang dihasilkan tidak stabil. Nah, lampu merupakan hal yang sangat penting untuk berkendara di malam hari agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar mudah untuk melihat jalan ya. Lampu yang redup bisa segera diatasi dengan mengkonsultasi kepada bengkel yang lebih ahli. Jika masalahnya pada kelistrikan, maka nantinya bengkel resmi terdekat akan memberikan solusi terbaik kepada kendaraan Anda. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Daris dengan NPM 23140710032. Saya dari kelas Tab A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan sistem pelumasan. Apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dan fungsi mengubah kecepatan dan tenaga putar. Sistem akan bekerja memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi. Yang pertama yaitu fungsi untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Fungsi kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Ketiga adalah membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Fungsi keempat adalah memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Baik mobil manual dan otomatis memiliki transmisi yang berbeda. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara perpindahan gigi atau transmisi dilakukan.
Pada mobil manual, perpindahan gigi harus dilakukan dengan manual menggunakan persneling atau gearbox. Ada tiga jenis perpindahan transmisi pada mobil manual, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan synchromesh. Mobil otomatis memiliki pemindahan transmisi yang mudah karena mengandalkan gearbox. Di sini jenis-jenis sistem transmisi mobil. Yang pertama yaitu sliding mesh. Ini digunakan pada transmisi manual yang memiliki prinsip kerja lebih sederhana. Cara kerjanya adalah menggerakkan roda gigi untuk bisa mengatur percepatan dari output. Sliding mesh sendiri kini sudah tidak digunakan karena ketika terjadi putaran tinggi, maka kedua roda gigi yang dikaitkan hasil putarannya akan berbeda. Hal inilah yang menimbulkan perpindahan gigi menjadi tidak halus. Tentu akan sangat mengganggu pengemudi. Yang kedua yaitu jenis constant mesh, masih dengan transmisi manual. Transmisi ini membutuhkan kopling untuk proses perpindahannya dari poros input ke output. Prosesnya sendiri memanfaatkan keterkaitan roda gigi yang tetap. Jika dilihat dari cara kerjanya, lebih rumit dari sebelumnya karena saat mesin hidup poros input akan memutar counter gear. Dampaknya output gear yang terhubung akan mengambang dan ketika berputar justru poros output tidak akan berputar. Yang ketiga yaitu Synchromesh. Sebagian besar kendaraan justru memilih jenis transmisi Synchromesh karena perpindahan giginya lebih halus. Jika dilihat cara kerjanya sangat mirip dengan constant mesh, hanya saja terdapat komponen ring synchronizer yang ada di clutch hook. Fungsi dari komponen tersebut adalah untuk menyamakan putaran hub slip dengan output gear ketika keduanya belum terkait. Hasilnya, ketika Anda melakukan perpindahan pada mobil manual akan halus. Yang keempat, jenis CVT. CVT ini atau Continuously Variable Transmission juga jadi jenis sistem transmisi mobil matic yang perpindahannya secara variabel. Perlu dua gear yang memiliki variabel diameter dan dihubungkan menggunakan belt. Ketika diameter drive mengecil, maka driven akan memiliki gear yang diameternya lebih besar. Ketika drive gear membesar, maka driven gear akan mengecil. Hasil putaran output akan disamakan dengan input yang ada di mesin. Yang terakhir yaitu jenis automatic gear shift. Mobil otomatis juga memiliki jenis transmisi automatic gear shift. Konsepnya sendiri adalah mengintegrasikan aktuator hidrolik yang operasionalnya melalui ECU atau Electronic Control Unit dan juga Transmission Control Module atau TCM. Kedua komponen tersebut berfungsi untuk mengontrol kinerja kopling serta perpindahan gigi yang disesuaikan dengan putaran mesin. Apabila dilihat dari cara kerjanya mirip dengan transmisi manual, hanya saja tidak ada pedal ketiga. Nah, ini masuk ke komponen sistem transmisi. Yang pertama yaitu main gear. Komponen ini berada di main shaft yang memiliki perantara bearing. Jumlahnya sendiri menyesuaikan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi dari main gear adalah membuat tingkat kecepatan gear ratio dan counter gear sesuai. Yang kedua ada counter gear. Beberapa gear yang dijadikan satu dan jumlahnya juga menyesuaikan tingkat kecepatan. Fungsi utamanya yaitu untuk memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear dan menciptakan gear ratio. Yang ketiga yaitu input shaft. Letaknya ini menjadi satu dengan main drive, yang fungsinya adalah untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Yang keempat ada main shaft. Fungsi dari komponen ini yaitu untuk output transmisi dan pemasangan main gear serta hub set. Komponen ini dapat berputar bebas bersamaan dengan input shaft karena dihubungkan dengan bearing. Yang kelima ada reverse idle gear shift. Gear yang satu ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara main reverse gear dan counter gear. Tujuannya adalah putaran dari main reverse gear dapat berlawanan dari input shaft.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu interlock system. Komponen utama terakhir ini berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatan. Karena gear ratio dari masing-masing mesin berbeda. Cara kerja sistem transmisi. Ini cara kerjanya secara umum ya. Sesuai dengan jenis transmisi yang telah dijelaskan tadi. Cara kerjanya itu berbeda-beda, namun secara prinsip cara kerjanya sama dan juga sederhana. Transmisi akan bekerja berdasarkan rasio dari roda gigi. Pada saat mobil melewati area Pada saat mobil melewati area yang menanjak, maka perlu torsi yang besar supaya dapat menahan beban mobil. Maka yang terjadi adalah mobil akan mereduksi kecepatan putar melalui transmisi memanfaatkan daya yang sama. Hal sebaliknya pun juga akan terjadi. Ketika mobil membutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan putaran akan ditingkatkan. Inilah cara kerja ketika mobil berada dalam perjalanan. Sekarang masuk ke sistem pelumasan. Kita tahu kinerja mesin dapat menghasilkan berbagai jenis gesekan, sehingga pelumasan menjadi hal vital di sini untuk dapat mengurangi dampak dari gesekan tersebut. Pada dasarnya, pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin, sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Oli yang bisa memberikan lapisan pada bagian celah mesin disebut dengan oil film. Ini adalah lapisan yang sangat kuat, sehingga dapat memberikan perlindungan dengan baik pada bagian mesin serta sulit untuk dilepaskan. Tujuan dari proses ini yakni untuk menghalangi terjadinya gesekan langsung pada mesin kendaraan. Ada berbagai hal yang menjadi perhitungan untuk sistem ini. Dapat dikatakan bahwa sistem ini bekerja secara langsung untuk membilas berbagai kotoran yang menempel dan mendinginkan mesin kendaraan. Komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada pompa oli. Pompa oli ini fungsinya untuk menghisap oli, kemudian menyalurkan pada mesin. Kinerja dari komponen pertama ini dapat bergantung pada putaran mesin, sehingga dipengaruhi oleh komponen timing belt, camshaft, dan crankshaft. Oli tersebut nantinya akan dibuang dengan melintasi saluran yang berada di bagian ujung pompa. Tujuannya yakni untuk memberikan pelumas ke seluruh bagian dari mesin yang terbuka. Terus ada bak oli. Bak oli memiliki fungsi untuk menjadi wadah penampungan oli. Dengan adanya komponen ini, maka cadangan oli dapat disimpan dengan baik, supaya nantinya dapat dipakai untuk melumasi mesin kendaraan. Yang ketiga ada filter oli. Sesuai dengan namanya, komponen ini berperan untuk menjadi penyaring oli. Oli akan terbebas dari berbagai jenis kotoran seperti kerak. Dengan begitu, oli tidak akan cepat kotor. Perlu diketahui bahwa oli yang mengalami kontaminasi dengan kotoran tidak akan bisa menjalankan kinerjanya dengan optimal. Oli yang kotor dapat menyebabkan terjadinya gesekan atau goresan pada celah mesin. Jadi tidak boleh ada partikel kecil atau jenis kotoran apapun dalam oli mesin. Kemudian ada switch oli. Swiss oli memiliki fungsi untuk mengetahui kinerja pompa oli. Ini merupakan sensor yang dapat memberitahu apakah tekanan di oli sudah cukup atau belum untuk mendukung proses pelumasan mesin. Ini juga dapat diperhatikan melalui dashboard. Jika lampu indikator oli telah menyala dengan normal, maka Swiss oli dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ada oil gallery. Ini adalah komponen yang berbentuk lubang di bagian blok mesin, fungsinya untuk menjadi jalan bagi oli pada mesin. Selanjutnya ada oil jet. Ini berfungsi untuk menyemburkan pelumas atau oli ke bagian batang penggerak. Ya, batang penggerak ini piston. Kemudian ada PVC atau Positive Crankcase Ventilation Valve. Ini merupakan komponen yang berbentuk saluran untuk ventilasi udara. Posisinya terletak di ruang engkol mesin. Tugasnya komponen ini untuk mengeluarkan udara
maupun gas yang telah terkontaminasi dengan zat lain, misalnya kotoran. Kemudian ada strainer. Strainer ini berfungsi untuk membantu kinerja filter oli supaya lebih maksimal. Ya, membantu penyaringnya lah. Kemudian ada threshold valve. Ini fungsinya untuk mengatur tekanan pada pelumas, khususnya ketika mesin sedang bergerak dalam putaran yang cukup tinggi. Ketika kondisi tersebut, oli mengalami peningkatan, padahal saluran oli mempunyai batas untuk menampungnya. Jadi dibutuhkan pengaturan untuk tekanan oli supaya tetap stabil. Cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama, mesin dihidupkan. Sistem ini dapat dimulai kinerjanya ketika mesin sudah dihidupkan. Pada kondisi mesin yang masih mati, maka oli atau pelumas akan tertampung di dalam bak oli. Dalam kondisi ini, pompa oli juga masih menyimpan pasokan pelumas, asalnya dari bagian engkol mesin. Lalu, jika kita sudah menghidupkan mesin kendaraan, maka poros engkol akan mulai bekerja dengan memutarkan pompa oli. Kemudian, penyedotan. Ketika pompa oli sudah berputar, maka akan menyebabkan proses penyedotan. Proses ini terjadi pada bagian inlet hose oil pump. Melalui inlet valve, pelumas akan masuk ke dalam pompa oli. Dengan begitu, akan terjadi pompa di sisi lainnya yang akan memberikan tekanan pada pelumas. Kemudian pelumasan. Tekanan yang dibahas sebelumnya akan membuat pelumas dapat mengalir menuju filter dengan melalui jalur oli. Kemudian sesuai dengan fungsinya filter yang sudah dijelaskan, oli akan disaring supaya bebas dari berbagai kotoran, partikel kecil, dan kerak yang dapat mengganggu proses pelumasan. Pelumasan ini melalui komponen oil field untuk dapat disalurkan ke bagian oil jet serta bagian atas dari mesin kendaraan. Ketika telah berada ketika berada di permukaan mesin, maka pelumas akan melakukan tugasnya secara otomatis. Bagian poros cam dan rocker arm akan dilumasi dalam proses ini. Lalu oil akan kembali ke bagian bak dengan melalui saluran oli. Dan kemudian yang terakhir oli dikeluarkan. Terjadi proses ketika oil jet mengeluarkan oli. Caranya dengan disemprotkan. Proses ini fungsi oli yakni untuk melumas komponen piston dan connecting rod. Nah, siklus ini juga dibantu dengan komponen wake balance. Seluruh putaran sistem pelumasan yang dijelaskan berjalan dengan dukungan dari komponen ini. Tugas dari komponen ini yakni untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin dengan cara mengobrak-abrik oli. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.